Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini dapat berjumpa dalam kajian menjelang berbuka puasa. Tema kita pada hari ini adalah mengenai wakaf untuk pemberdayaan umat. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya. Diriwayatkan bahwa ketika beliau hendak wafat, yang selalu disebut adalah ummati, ummati, ummati. Jadi beliau sangat peduli dan sangat concern terhadap kepentingan umat. Nah, bagaimana kondisi umat Rasulullah SAW pada saat ini? Kita kalau di Indonesia tentu melihat bahwa memang ada beberapa di antara umat Islam ini yang telah mencapai derajat sejahtera, makmur, dan bisa mandiri ya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak terlepas juga bahwa di antara saudara-saudara kita ada yang masih dalam baris atau garis kemiskinan, ya, belum sejahtera, belum mandiri. Nah, disinilah kemudian agama Islam sebagaimana dibawakan oleh Rasulullah SAW menginginkan agar sesama umat Islam ini saling peduli. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mempersamakan antara komunitas umat Islam ini sebagai sebuah tubuh, ya, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Iza shtaka udwun, kalau ada satu anggota badan yang menderita, ya, tada'a lahu sairul jasad, maka yang lain ikut merasakan. Bisahri wal humma. Yang satu, ya, ada yang kadang-kadang kita tidak bisa tidur kalau ada anggota badan yang sakit, ya, kadang-kadang demam, ya, seperti itulah kondisi seharusnya umat Islam. Oleh karena itu, pendengar sekalian yang budiman, agama Islam atau syariat Islam mensyariatkan adanya filantropi, yaitu di mana as-sahiyu, para dermawan, para agnia, ya, orang-orang yang cukup dalam masyarakat muslim itu berbagi, ya, memberikan sebagian hartanya, apa yang dia miliki, untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Filantropi dalam Islam ini mengambil beberapa bentuk. Misalnya ada yang namanya sedekah, ya, ada yang namanya infak, ya, kemudian kadang-kadang juga hadiah atau hibah. Nah, salah satu filantropi yang terbaik di antara berbagai macam tadi, ya, kedermawanan umat Islam itu adalah yang namanya wakaf, ya. Jadi secara umum filantropi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukainya, bahkan menjadi ciri daripada kebaikan atau kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum benar-benar mencapai yang namanya derajat pengabdian seorang yang muslim yang mengabdi dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mencirikan suatu hal, yaitu engkau memberikan sesuatu yang engkau cintai. Nah, ini perlu kita garis bawahi juga bahwa filantropi ini, baik sedekah, infak, dan seterusnya, itu harus dalam bentuk sesuatu yang kita sukai, ya, bukan sesuatu yang sudah kita buang, ya. Ini kadang-kadang kita ada acara amal begitu, pengumpulan pakaian, furniture, dan sebagainya, tapi dikasihnya yang sudah jelek-jelek, ya. Termasuk ketika hendak berwakaf misalnya, itu tanah yang diwakafkan itu tanah yang tidak produktif, yang masih membutuhkan modal dan seterusnya, sehingga tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Nah, yang kita cintai berarti yang produktif, yang bagus, dan siap untuk dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah,
wakaf yang menjadi kajian kita ini adalah berasal dari 3 huruf ya, waw, qaf, dan fa. Kalau haji, sebentar lagi ada musim haji ya, itu ada namanya wukuf. Ya, wukuf itu artinya tinggal berdiam di Arafah, ya, tidak kemana-mana. Kalau kita membaca Al-Quran, ilmu tajwid itu ada juga namanya wakaf. Ya, ada wakaf lazim, ya, wakaf mutlak, dan seterusnya. Nah, itu juga harus berhenti ya, atau dianjurkan untuk berhenti. Nah, jadi dalam pengertiannya yang dipahami atau digunakan dalam istilah sehari-hari, wakaf ini adalah kita menahan harta ya, atau properti yang seharusnya bisa dijual, bisa dihadiahkan, bisa diwariskan, itu kita tahan semua itu. Jadi tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan. Jadi siapapun yang diberikan amanah ya, namanya nazir itu dari pemilik properti atau pemilik harta tadi, itu disimpan dan tidak boleh diapa-apakan barang asalnya atau barang pokoknya si wakaf ini. Yang boleh diberikan sebagai bentuk sedekah adalah hasilnya. Jadi kalau kita wakaf kebun misalnya, nah itu hasil kebun itulah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pertama kali dalam riwayat itu disebutkan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini mendapatkan rezeki berupa kebun yang subur di Khaybar. Bagaimana saya memperlakukan hal ini?" Jadi sahabat Umar ini adalah orang yang tidak silau harta ya. Beliau hidup sederhana. Ketika tiba-tiba mendapatkan harta yang bernilai, yang berharga begitu, bingung juga beliau. Akhirnya tanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Engkau tahan saja itu kebunmu ya, jangan diapa-apain, jangan dijual tadi ya, jangan dijual, jangan diberikan kepada siapapun, dan hasilnya berikan kepada kepentingan umat Islam. Nah, dari sinilah kemudian sahabat-sahabat lain juga mengikuti. Kita kenal Utsman bin Affan itu bahkan membeli sumur yang harganya mahal itu dari Yahudi. Kemudian siapapun dari bukan hanya umat Islam ya, siapapun yang membutuhkan air itu silahkan ambil secara gratis. Jadi wakaf ini sangat mulia. Kenapa? Karena menunjukkan kedermawanan ya. Dalam Islam kita mengenal sebuah sifat yang baik, itu namanya as-sakhiyu ya. As-sakha yaitu orang yang dermawan. Dalam sebuah hadis dikatakan as-sakhiyu qaribu minallah wa qaribu minal jannah. Jadi orang yang dermawan itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dekat kepada surga. Apa kebalikannya adalah al-bakhil. Ya, al-bakhil itu ba'idun minallah qaribun minan nar ya, jauh dari Allah bahkan dekat kepada neraka. Para pendengar sekalian yang beriman, jadi umat Islam yang memiliki kemampuan dianjurkan untuk memperbanyak filantropi tadi, baik dalam bentuk sedekah, terutama bentuk wakaf. Kenapa wakaf lebih utama dan lebih mulia? Karena kalau sedekah ini nilainya atau manfaatnya hanya insidental. Ya, ketika kita bersedekah, misalnya ini bulan suci Ramadan, kita ada rezeki, kita berikan takjil atau iftar kepada saudara-saudara kita yang berpuasa, itu pahalanya ada. Dalam satu hadis dikatakan pahalanya itu sama dengan pahala yang berpuasa tersebut. Tetapi dia pahalanya selesai di situ saja. Ya, ketika itu barang, ya misalnya nasi warteg atau nasi padang atau nasi box itu sudah dimakan, ya selesai. Kita dapat pahalanya, yang bersangkutan sudah juga merasakan manfaat. Tapi kalau wakaf ini akan pahalanya mengalir terus, bahkan sampai si pewakif ini meninggal dunia. Nah, dalam hadis Nabi itu disebutkan ada 3 ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau orang itu meninggal dunia, maka sebenarnya itu sudah tidak ada hubungan lagi, tidak bisa bertambah lagi pundi-pundi amal kebaikan. Tapi ada pengecualian, yaitu yang pertama adalah sedekatin jariyah. Nah, inilah tadi wakaf ini adalah sedekatin jariyah. Jadi kita berwakaf, ada tanah, dibikin jembatan atau dibikin masjid, ya, dibikin kebun, fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh banyak orang, tidak harus umat Islam. Lebih-lebih umat Islam atau masyarakat pada umumnya, maka siapapun yang menggunakan fasilitas itu, maka dia pahalanya mengalir terus. Makanya sebenarnya orang yang banyak wakafnya inilah orang yang
kaya sebenarnya ya. Jadi ibarat kita di dunia ini punya investasi saham atau investasi properti dan seterusnya, maka faidahnya atau keuntungannya itu akan mengalir terus kepada yang bersangkutan. Bentuk-bentuk wakaf memang yang disarankan adalah bentuk properti yang paten ya, seperti tanah, gedung, rumah, sesuatu yang tahan lama begitu ya, tahan lama sehingga bisa dipastikan manfaatnya itu akan berlangsung lama. Tetapi menyesuaikan dengan kemampuan kita. Maka beberapa badan-badan amil zakat itu kemudian bisa menerima ya, kalau kita misalnya ingin berwakaf tapi kita tidak punya properti, misalnya kita bisa berwakaf dalam bentuk tunai. Nah, nanti wakaf tunai ini kemudian disatukan dengan orang-orang lain yang punya niat serupa dengan kita, sehingga kemudian akumulasi dari wakaf-wakaf tunai ini dibelikan properti yang kemudian manfaatnya untuk masyarakat secara umum. Hadirin rahimakumullah, alangkah indahnya dan alangkah mulianya orang-orang yang berwakaf, dan itu bisa menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada umat manusia. Dan manfaat yang banyak itu, atau yang terasa manfaatnya itu adalah ketika kita bisa memberdayakan masyarakat. Ya. Kita bisa empowering, menjadikan saudara-saudara kita itu berdaya. Nah, disinilah kemudian pada masa-masa berikutnya, dengan adanya filantropi dari para dermawan dari umat Islam, kemudian terhubung dengan para du'afa, para fuqaha dari umat Islam itu sendiri, terjadi sinergitas yang sangat menguntungkan, yang sangat baik, penuh dengan ridha ilahi. Maka insya Allah kita akan menemukan sebuah masyarakat yang adil, makmur, yang saling toleransi, saling mengasihi, sehingga terciptalah warga yang menikmati baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.